kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya percaya saudara semua dalam keadaan yang baik-baik saja, amin. Katakan amin saudara ya. Baik saudara, sebelum kita beraktivitas seperti biasa, kita siapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang Rahman dan Rahim, pencipta langit dan bumi dan dengan segala isinya, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, yang kami kenal, kami puji, kami muliakan, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami kuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang terus berlaku dalam hidup kami sampai hari ini. Kami ada sebagaimana berada, itu karena anugerah-Mu yang besar bagi kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, urapi kami semua, urapi hamba-Mu juga. Dan apa yang kami baca bukan untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Firman Tuhan akan memberikan kami kekuatan untuk melangkah di hari ini dalam tugas dan kerja aktivitas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, Filipi pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Ayat 16, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara, menarik kita perhatikan di ayat 13 bagian terakhir. Dikatakan begini saudara, di ayat terakhir, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara, saya mau bilang begini, masa lalu biarlah masa lalu dan lupakanlah itu. Apakah itu keberhasilan, tapi juga apalagi kegagalan. Nah, Paulus mengeluarkan dari pikirannya semua masa lalunya. Apa itu kejayaan, kehebatan, tapi juga kegagalan dan hal-hal yang mungkin hal-hal yang menyakitkan. Dia melupakan masa lalu yang akan menghambat kemajuan, baik itu rohani maupun rohana, ya kan? Apalagi soal rohani, ya. Dia melupakan masa lalu yang akan menghambat kemajuan di masa kini. Dia mempraktekkan hal ini, yaitu apa? Melupakan. Nah saudara, bagaimana kita bisa melupakan masa lalu? Itu pertanyaan. Satu cara yang bisa kita lakukan untuk melupakan masa lalu secara efektif adalah
fokus pada masa kini dan masa depan. Amin. Saudara, satu alasan perlu melupakan masa lalu adalah kita tidak bisa mengubahnya lagi. Iya kan? Karena masa lalu kita tidak bisa ubah, jadi lebih baik kita lupakan. Amin. Semua sudah terjadi, sudah berakhir dan selesai. Kita tidak bisa kembali dan mengubah masa lalu, ya. Kita tidak bisa memperbaiki kembali ke masa lalu dan memperbaikinya. Tetapi saudara, kita bisa melakukan sesuatu tentang masa kini dan masa depan. Amin. Karena kita tidak hidup di masa lalu, kita hidup di masa kini dan masa depan. Jadi fokuslah pada masa kini sehingga masa depan saudara, ya, masa depan kita semua bisa lebih cerah dari masa lalu saudara. Amin. Jika seseorang selalu membicarakan kesalahan dan kegagalan di masa lalu, maka kita tahu bahwa ia tidak fokus pada masa kini. Salah satu favorit iblis adalah membuat kita tinggal dalam kegagalan masa lalu, sehingga kita tidak berada pada posisi menerima berkat masa kini dari Tuhan. Tetapi iblis akan juga mencoba menarik kita untuk membuat kita berdiam dalam kesesakan masa lalu. Ada beberapa orang yang mau melupakan kegagalan atau luka masa lalu, tetapi mereka selalu mau mengingat kemenangan atau kesuksesan mereka sehingga mereka dapat memuji diri. Ini juga tidak baik. Mereka berharap orang lain tahu siapa mereka dan apa yang telah mereka lakukan. Jika fokus pada masa lalu, kita mungkin kehilangan berkat masa kini. Bukan cuma mungkin, tetapi pasti. Ya kan? Pasti akan kehilangan berkat masa kini. Kita tidak bisa hidup di masa lalu sekaligus menikmati kesuksesan di masa kini. Serahkan segalanya kepada Tuhan, saudara. Kemenangan maupun kegagalan masa lalu, ya, semuanya saudara serahkan. Dan ini yang paling penting, lupakan semuanya. Apakah itu kegagalan, tapi juga kesuksesan atau kemenangan. Jangan biarkan masa lalu menutupi apa yang Allah sediakan hari ini untuk saudara. Fokuslah pada masa kini sehingga kita bisa terus maju kepada kebesaran di dalam Tuhan. Mari lupakan luka hati kita, ya, di masa lalu. Karena tidak seorang pun yang tidak pernah disakiti. Ampuni dan jangan diam di dalamnya. Lihatlah hidup Yesus. Hidupnya bukan tanpa penderitaan. Dia menderita penolakan dari manusia ketika dia ada di dunia ini, saudara. Di Yesaya pasalnya yang ke 53 sudah dijelaskan di sana, ya. Di ayat 3, ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Jadi jangan pikirkan masa lalu, saudara. Amin. Pikirkanlah masa kini dan masa yang akan datang. Amin. Kalau saudara terus-terus hidup mengingat masa lalu, sekali lagi saudara akan kehilangan berkat di masa kini. Seperti Paulus mengatakan bahwa, ya,
Dia katakan di ayat 13, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Karena itu saudara, lupakan masa lalu. Biarlah masa lalu berlalu, dan masa lalu biarlah masa lalu, ya. Lupakan itu semua. Amin. Kegagalan maupun kesuksesan, keberhasilan. Kita fokus, ya, untuk masa kini dan masa yang akan datang. Amin. Tuhan akan terus bawa kita pada kehidupan yang berbeda. Amin. Dan di dalam Yesus, hidup kita hari ini akan lebih baik dari hari kemarin. Dan hari besok, ya, akan lebih baik di hari ini. Tetapi saudara, yang paling penting adalah kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Setiap hari firman Tuhan disampaikan melalui channel ini. Kiranya saudara akan terus bertumbuh menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Dan bagi saudara yang belum subscribe, ya, saudara subscribe channel ini, saudara share ke teman-teman di grup WA-mu, ya, supaya mereka juga bisa mengenal kebenaran dan hidup sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan oleh firman Tuhan. Mereka dikuatkan dan tidak hidup di masa lalu, ya kan? Kemenangan akan terus menjadi bagian kita kalau kita melupakan masa lalu. Amin. Masa lalu biarlah masa lalu, lupakanlah itu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami diingatkan untuk melupakan segala apa yang sudah kami lalui, yaitu masa lalu. Apakah itu kegagalan ataupun juga keberhasilan. Sebab ketika kami mengingat masa lalu, kami akan kehilangan berkat masa kini. Kami akan mempraktekkan hal melupakan masa lalu. Seperti Rasul Paulus. Berkati seluruh sahabat Galilea, seluruh subscriber Galilea Network. Mereka melupakan masa lalu karena masa lalu sudah berlalu dan itu tidak penting. Yang penting adalah hari ini dan juga kami mempersiapkan untuk masa depan. Bersama Kristus ada kemenangan, ada berkat, ada sukacita. Berkati seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berada, dalam tugas kerja mereka hari ini, Tuhan memberikan mereka kemenangan. Tuhan membawa mereka kepada kehidupan yang berkelimpahan, penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Kalau mereka sakit, jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan keadaan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti